Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat. Nikmat yang sangat besar menurut Allah adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di rumah Allah guna melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan yang seindah-indahnya. Mudah-mudahan tetap tercurah ke pangkuan uswatun kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, para pengikut umat sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini pula marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha maksimal untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang takwa, banyak. Takwa itu adalah wamtisarul awamir wajtinabun nawahi, melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Di dalam Al-Quran, perintah takwa, atau di situ janji Allah terhadap orang yang bertakwa itu banyak. Namun pada kesempatan ini hanya menyampaikan 5 hal. Ada 5 hal janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Yang pertama, akan dikasih solusi di dalam setiap kesulitan, dan akan dikasih rezeki yang tanpa terduga, yang mana di dalam surat At-Tolaq, surat yang ke-65 ayat 2 dan 3 dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, barang siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan lahu makhrajan, setiap kesulitan, setiap kesusahan, makhraja, dikasih solusi, dikasih jalan keluar. Makhrajan, kharaja ya'ru makhraja, masdarnya jalan keluar, dikasih solusi setiap kesulitan. Inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan ada kesenangan di situ. Inilah contoh di situ ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikepung oleh orang kafir Quraisy, yang mana Nabi Muhammad di dalam rumah hanya 2 orang dengan sahabat Ali. Dikepung oleh orang Quraisy, akan dibunuh.
Kemudian di situ Nabi Muhammad bisa keluar dari rumah. Apa? Dikasih jalan keluar. Nabi Muhammad baca summum bukmun yung fahum la yarji'un. Keluar dari rumah orang kafir Quraisy tidak ada yang tahu. Ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Begitu juga kita kan sering mendengar kisah-kisah para nabi, para rasul, bagaimana Nabi Musa ketika di situ dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di situ sampailah sudah buntu jalan. Mundur Fir'aun dan bala tentara, maju depannya laut. Apa yang terjadi? Supaya memukulkan tongkatnya, yaitu termasuk mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa. Jadi yang bisa mendapat mukjizat itu hanya para nabi dan para rasul. Kalau zaman sekarang mukjizat enggak ada, orang Islam ngomong mukjizat itu salah. Yang ada mukjizat itu yang dapat adalah para nabi dan para rasul. Kemudian para waliullah disebut karomah. Para ulama disebut ma'unah, pertolongan. Jadi kita jangan ikut-ikutan daripada orang yang bukan sepaham dengan kita. Jadi mukjizat yang dapat hanyalah para rasul dan para nabi. Kalau waliullah merupakan yaitu karomah, dan para ulama disebut dengan ma'unah. Kita juga ma'unah, pertolongan Allah. Nabi Musa di situ secara itu mundur. Ada Fir'aun dan tentaranya. Maju, kemudian ada Sungai Nil. Tapi disuruh bagaimana oleh Allah supaya memukulkan tongkatnya ke laut itu. Terjadilah menjadi jalan tol, jalan yang luar biasa. Nabi Musa dan pengikutnya langsung lewat situ, lari. Setelah selesai sampai yang itu batasan, kemudian di situ Fir'aun ngejar sampai tengah-tengah apa supaya memukulkan tongkatnya lagi. Terjadilah laut itu langsung di situ menjadi satu lagi. Inilah hadirin, inilah pertolongan Allah bagi orang yang bertakwa. Yesus dikasih solusinya. Nah, kita umat Islam bagaimana solusinya? Banyak solusi. Ketika terjadi krismon, ya pernah krismon, pasti orang-orang yang beriman, yang takwa kepada Allah ada solusinya. Kemudian Covid ya kemarin, ya dikasih solusi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing pasti ada, oh ini ada, ternyata ada hikmah di situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rizki. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tanpa terduga. Cari ya rizki kemana? Dari pagi, sore, siang, malam. Cari rizki ya. Kemudian cari kerjaan siang malam, kaki buat kaki, kepala buat kepala. Bukan kepala buat kaki, tapi kaki ya buat kaki, kepala buat kepala. Cari nggak dapat. Begitu lagi duduk-duduk, ditelepon, ini kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini katanya lagi betul. Iya, nah ini min haitsu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diberi petunjuk dan dihapuskannya dosa. Yang mana di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 129 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu yaj'al lakum furqanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tattaqu, andai kata kalian takwa ini, yaj'al lakum, Allah akan menjadikan kalian furqanan, mampu membedakan. Mana yang ini hidayahnya di situ, mampu membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil, yang halal dan yang haram. Oleh karena apa? Karena kadang-kadang ini kalau yang nggak takwa kepada Allah, dia tahu kalau korupsi itu nggak boleh, dan dilarang oleh negara, dilarang oleh agama, haram hukumnya untuk korupsi itu di dalam Islam. Begitu juga berjudi, kemudian minum minuman keras,
itu dilarang oleh negara, haram hukumnya menurut agama Islam. Nah ini ada yang nggak mampu untuk mengendalikan itu, tapi bagi orang yang bertakwa mampu untuk mengendalikan itu. Ya jelas, kok diharamkan? Jelas surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dijelaskan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya berjudi, berkorban, mengundi nasib, minuman keras, berjudi, berkorban, mengundi nasib itu perilaku setan. Fajtanibu di situ. Rijsum min amalin najis, rijsum min amali setan, perbuatan setan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhi. Nah ini fajtanibu di dalam usul fikihnya itu tidak al-amru lil wujub. Amar itu annahu li tahrim. Kalau larangan itu menunjukkan haram. Jauhi la'allakum tuflihun agar kalian itu menjadi orang yang kembali lagi furqonan, mampu bagi orang yang bertakwa mendapat hidayah. Tahu kalau itu larangan, tapi bisa di situ mengendalikan, enggak minum minuman keras. Tahu kalau itu larangan, dia mampu untuk tidak berjudi. Tahu kalau itu korupsi itu haram, dia pun mampu. Inilah furqonan, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Furqonan. Ini wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu akan diberi keberkahan langit dan bumi. Jadi keberkahan langit dan bumi. Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-8, ayat 97 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk kota, penduduk desa amanu, beriman, wattaqu, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal, dan kami kata Allah akan buka keberkahan langit dan bumi. Ini kalau bertakwa. Jadi nanti hujan, turun hujan, diberi keberkahan, hujan turun ke bumi, buminya akan basah, di situ tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Dan semua tanaman-tanaman ini akan berbuah. Karena keberkahan dari Allah Subhanahu, orangnya iman dan takwa, keberkahan ini. Jadi akan buah, akan buminya ini menjadi bumi yang subur makmur, gemah rifah lojinawi, ayam tentrem ketora hajo. Ini akan terjadi seperti itu. Kalau orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dilanjutkan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi karena mendustakan ayat kami kata Allah, walakin kadzabu fa akhadna, maka keberkahan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orangnya sudah enggak pada takwa, mendustakan, dusta yang banyak, bohongnya, walakin kadzabu fa akhadnahum, diambil keberkahan yang mana hujan akan turun, terjadilah longsor. Kita lihat kan 2 pekan yang lalu sudah kita lihat, 2 pekan lebih, 2 hari, 17 hari, yang mana di Aceh, kemudian di Tapanuli, itu berapa ribu rumah, berapa ribu penduduk kakak di situ. Kalau di Aceh itu ada 2 kecamatan, sekitar 10.000 orang rumahnya hilang. Ini apa? Karena yaitu ayatnya, walakin kadzabu fa ambil keberkahannya oleh Allah. Hutan yang seharusnya menjadi tempat penyerapan di situ digondolin. Di situ ada 13 perusahaan untuk menggondoli, tanamin sawit.
Akhirnya ya, yang kalau di situ longsor biasa-biasa seharusnya kan di situ ada akarnya. Enggak ada akarnya, udah potongan-potongan. Itu kayu gelondongan berapa ribu kubik itu, Masya Allah. Kita tahu mana mau kemana sampai itu. Tapanuli, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi walakin kadzab, diambil keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena orangnya sudah mendustakan, sudah bohong. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi usahanya diambil kembali ke dalam kedustaannya. Akhirnya menjadi bencana. Tapi ini karena olah tangan manusianya. Jelas surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Sudah jelas kerusakan daratan itu akibat olah manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah terjadi di zaman Khalifah sahabat Umar itu menjadi khalifah. Itu terjadi sangat luas wilayahnya. Di Syria terjadi gempa bumi. Yang mana banyak korban di situ, banyak yang meninggal. Kemudian sahabat Umar berkata, dosa apa yang kalian lakukan? Bukan bantuan berapa yang ini, tapi dosa apa yang kalian lakukan? Inilah di zaman pernah terjadi yang namanya gempa di Syria. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau orangnya beriman dan takwa, ini akan negaranya menjadi negara subur makmur kemahrifah lojimah. Ini akan seperti itu. Jadi baldatun, kalau bahasanya baldatun warobun kafur. Ini hadirin yang dirahmati. Kemudian yang keempat, yaitu akan dilipat gandakan pahalanya. Yang mana di dalam surat At-Talaq juga surat yang ke-65 ayat yang ke-5 dijelaskan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atu wa yu'addim lahu ajran. Barang siapa takwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'ati, maka akan dihapus kejelekannya. Wa yu'adzim lahu ajron, dan pahalanya akan dilipat gandakan. Ini kalau bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa ini akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasyari'u, segera. Saro'a, sari'u jamaknya. Ila maghfiratin, mohon ampunan, mir rabbikum, kepada Rabbmu, wa jannatin arduhas sama, dan disediakan surga arduhas samawati wal ard, disediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Luas apa enggak itu? Luasnya antara langit dan bumi. Paling kita kan punya tanah berapa ribu meter gitu. Luasnya antara langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat. Ada uiddat, mabni majhulnya uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini. Hadirin yang dirahmati, dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah sehingga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yasma'unahum wa yurabbihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan tarbiyatan khasatan fid dini wad dunya wal akhirah wa qur rabbi fir wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd.
فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا ربنا. اللهم صل وسلم على محمد الشفيع الأمم والآل واجعلنا لنا مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سير دعواتنا قارب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد الشفيع الأمم والآل واجعلنا لنا مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سير دعواتنا قارب وألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وذي البلدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وذي البلدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وذي البلدة يا الله. ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.